Alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya Firman Husain di channel yang keren beken ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mengkisahkan tentang proses hijrah dan perjalanan menuju Yatsrib, Madinah Al-Munawwaroh. Bagaimana perjalanan kisahnya? Ayo sahabat inspiratifku kita simak bersama-sama. Pada malam terakhir Rasulullah di Mekah sebelum berhijrah ke Madinah, terdapat beberapa peristiwa penting yang menjadi bagian dari strategi beliau dalam menjalankan hijrah. Berikut adalah kronologi peristiwa tersebut dengan detail. 1. Rencana pembunuhan oleh kaum Quraisy. Kaum Quraisy, yang merasa terancam oleh dakwah Rasulullah, memutuskan untuk membunuh beliau agar ajaran Islam tidak semakin berkembang. Para pemuka Quraisy sepakat untuk mengutus perwakilan dari setiap kabilah untuk secara bersama-sama menyerang Rasulullah agar tanggung jawab darahnya terbagi di antara semua kabilah. Dengan cara ini, Bani Hashim diharapkan tidak akan mampu membalas dendam. 2. Perintah Allah untuk hijrah. Saat persekongkolan kaum Quraisy ini terjadi, Allah memerintahkan Rasulullah untuk berhijrah ke Madinah. Beliau pun menyusun rencana dengan sangat hati-hati. Malam itu, Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya dan mengenakan selimut hijau milik beliau. Ini dilakukan agar kaum Quraisy yang sudah mengintai rumah beliau sepanjang malam tidak menyadari bahwa Rasulullah telah meninggalkan rumah. 3. Keluarnya Rasulullah dari rumah. Di tengah malam, Rasulullah meninggalkan rumahnya tanpa diketahui oleh kaum Quraisy. Beliau membaca ayat dari surah Yasin, ayat 9, yang memiliki arti, "Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding, pula, sehingga mereka tidak dapat melihat." Dengan pertolongan Allah, Rasulullah berhasil melewati para pengepung tanpa terlihat. 4. Bersembunyi di Gua Sur. Rasulullah ditemani Abu Bakar As-Siddiq dalam perjalanan hijrah. Mereka berdua tidak langsung menuju Madinah, melainkan bergerak menuju selatan Mekah ke arah Gua Sur untuk bersembunyi dari pengejaran Quraisy. Mereka bersembunyi di dalam gua ini selama 3 hari untuk menunggu kondisi aman. Kejadian selama di Gua Sur. Pengejaran kaum Quraisy. Ketika kaum Quraisy menyadari Rasulullah telah pergi, mereka mulai mencari beliau di setiap sudut Mekah dan bahkan sampai ke bukit di sekitar gua. Namun, Allah melindungi mereka dengan cara-cara yang luar biasa. Diriwayatkan bahwa laba-laba membuat sarang di mulut gua, dan burung merpati membuat sarang serta bertelur di depan pintu gua. Hal ini membuat kaum Quraisy yang menjajar sampai ke depan gua yakin bahwa tidak ada orang yang masuk ke dalam gua tersebut karena keadaan gua yang tampak tidak terganggu. Kecemasan Abu Bakar. Abu Bakar merasa sangat khawatir saat melihat para pengejar sampai di depan gua. Beliau berbisik kepada Rasulullah bahwa mereka bisa saja terlihat. Namun, Rasulullah menenangkan Abu Bakar dengan berkata, "Janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Ucapan ini menunjukkan keimanan yang luar biasa kepada Allah dan keyakinan penuh akan perlindungannya. 5. Peran keluarga Abu Bakar. Abdullah bin Abu Bakar. Abdullah, putra Abu Bakar, bertugas menyamar sebagai mata-mata yang mengamati perkembangan di Mekah. Setiap siang, ia berada di tengah kota dan mendengarkan pembicaraan orang-orang Quraisy tentang rencana mereka. Pada malam hari, ia datang ke Gua Sur untuk melaporkan informasi yang ia peroleh kepada Rasulullah dan ayahnya, lalu kembali ke Mekah sebelum fajar agar tidak diketahui. Asma, binti Abu Bakar. Asma, putri Abu Bakar, memiliki peran sebagai pengantar logistik. Setiap malam ia membawa makanan dan air untuk Rasulullah dan ayahnya di gua. Karena jalan menuju gua berbatu dan terjal, Asma harus mengikat makanan dengan ikat pinggangnya. Oleh sebab itu, ia dijuluki Jet Nitakeng, wanita yang memiliki 2 ikat pinggang. Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah adalah mantan budak Abu Bakar yang mengurus ternak kambing. Setiap malam,
Ia menggiring kambing-kambing di jalur yang dilalui oleh Abdullah dan Asma. Ini bertujuan untuk menghilangkan jejak kaki mereka, sehingga kaum Quraisy tidak bisa melacaknya. Selain itu, Amir juga memerah susu kambing untuk diberikan kepada Rasulullah dan Abu Bakar sebagai sumber nutrisi. 6 keluar dari gua dan melanjutkan perjalanan ke Madinah. Setelah 3 hari berlalu, Rasulullah dan Abu Bakar merasa situasi sudah aman. Mereka kemudian keluar dari Gua Sur dan memulai perjalanan menuju Madinah dengan bantuan seorang pemandu jalan berpengalaman, Abdullah bin Uraikid, yang sudah diupah Abu Bakar. Pemandu ini tidak beragama Islam, tetapi dia bisa dipercaya untuk menjaga kerahasiaan perjalanan Rasulullah dan Abu Bakar. Hijrah Rasulullah ini adalah contoh dari strategi yang sangat matang, keberanian, dan kepercayaan kepada Allah. Perjalanan ini tidak hanya memiliki makna sejarah, tetapi juga pelajaran tentang ketabahan dan strategi yang harus dipertimbangkan dalam menjalankan misi yang penuh tantangan. Hijrah Rasulullah dan para sahabat dari kota Mekah ke Yatsrib, sekarang kota Madinah Al-Munawwaroh. Setelah hijrah ke Madinah, awal berdirinya negara Islam. Setelah segala persiapan dilakukan dan atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat mulai berhijrah ke Yatsrib, Madinah. Hijrah ini bukan hanya perpindahan fisik, tetapi menjadi langkah besar dalam perkembangan Islam sebagai suatu agama dan sistem kehidupan yang menyeluruh. Di Madinah, Islam mengalami fase baru dengan terbentuknya masyarakat yang berdiri di atas nilai-nilai Islam dan pemimpinannya berada di tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sambutan masyarakat Madinah kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muhajirin, para pengikut yang berhijrah dari Mekah, disambut hangat oleh masyarakat Madinah, yaitu kaum Ansyar, yang terdiri dari suku Aus dan Hazraj. Mereka telah mendengar tentang ajaran Islam sebelumnya dan dengan senang hati memberikan perlindungan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam lainnya. Mereka pun bersedia mengorbankan harta dan kenyamanan mereka untuk menyambut saudara-saudara mereka dari Mekah. 2 Piagam Madinah. Fondasi persatuan. Salah satu langkah pertama yang diambil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah tiba di Madinah adalah menyusun suatu piagam perjanjian yang dikenal sebagai Piagam Madinah. Piagam ini merupakan perjanjian yang menyatukan kaum Muslim dengan berbagai suku dan komunitas lain di Madinah, termasuk kaum Yahudi dan kelompok lain. Dalam piagam ini, ditetapkan bahwa semua penduduk Madinah adalah satu umat, meskipun memiliki keyakinan yang berbeda, dan mereka bersepakat untuk saling melindungi serta bersama-sama menjaga kedamaian dan keamanan kota Madinah. 3. Membangun Masjid Nabawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera memerintahkan pembangunan masjid, yang kini dikenal sebagai Masjid Nabawi. Masjid ini bukan sekadar tempat ibadah, tetapi juga pusat pemerintahan, pendidikan, dan kegiatan sosial bagi masyarakat Islam. Di sini, para sahabat berkumpul untuk menerima wahyu baru, belajar ilmu agama, dan berunding tentang berbagai urusan masyarakat. Masjid Nabawi menjadi simbol persatuan dan tempat di mana ajaran-ajaran Islam dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. 4. Persaudaraan Muhajirin dan Ansyar. Salah satu keunikan Islam yang dipraktikkan di Madinah adalah konsep persaudaraan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan antara kaum Muhajirin yang baru saja datang dari Mekah dengan kaum Ansyar yang menetap di Madinah. Contohnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan Abu Bakar dengan Harijah bin Zaid dan Umar bin Khattab dengan Utban bin Malik. Kaum Ansyar berbagi tempat tinggal, makanan, dan harta benda dengan kaum Muhajirin dengan tulus hati. Persaudaraan ini memperkuat hubungan mereka dan mengajarkan tentang pengorbanan dan solidaritas. 5. Tantangan eksternal. Awal terjadinya peperangan ketika Islam mulai berkembang di Madinah, kaum Quraisy di Mekah merasa terancam. Mereka melihat pengaruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin kuat,
dan mereka khawatir kekuasaan dan pengaruh mereka akan hilang. Akibatnya, kaum Quraisy mulai mengirimkan ancaman kepada kaum Muslim di Madinah dan menghasut berbagai suku di sekitar untuk melawan kaum Muslim. Akhirnya, serangkaian peperangan pun terjadi, seperti Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Khandaq. Meskipun menghadapi musuh yang lebih besar, kaum Muslim berhasil bertahan dan semakin memperkuat posisi mereka. 6. Penegakan hukum dan keadilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menetapkan hukum berdasarkan ajaran-ajaran Islam yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menegakkan hukum dengan adil tanpa memandang status sosial atau suku. Prinsip keadilan ini membuat masyarakat Madinah semakin menaruh kepercayaan besar kepada Rasulullah. Mereka melihat bahwa Islam adalah agama yang membawa kebaikan dan keadilan untuk semua. 7. Pengaruh dakwah yang semakin meluas seiring waktu, Islam semakin dikenal dan menarik perhatian masyarakat di luar Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim surat-surat dakwah kepada para pemimpin suku-suku di Jazirah Arab, dan bahkan mengirim utusan ke beberapa negara besar, seperti Persia, Romawi, dan Mesir. Hal ini menandakan bahwa Islam bukan hanya ajaran lokal, tetapi memiliki misi untuk seluruh umat manusia. 8. Penaklukan Mekah. Puncak kesuksesan dakwah setelah bertahun-tahun bertahan dari tekanan dan peperangan. Akhirnya kaum Quraisy mengingkari perjanjian damai yang sebelumnya mereka sepakati dengan umat Islam, yaitu perjanjian Hudaibiyah. Dengan dasar ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk menaklukkan Mekah. Pada tahun 8 Hijriah, beliau memimpin ribuan umat Muslim memasuki kota Mekah tanpa peperangan yang berarti. Saat memasuki Mekah, Rasulullah menunjukkan kasih sayang dan pengampunan yang luar biasa. Beliau tidak membalas dendam kepada kaum Quraisy yang dulu memusuhinya. Sebaliknya, beliau memberikan maaf kepada mereka dan mengucapkan, "Pergilah, kalian bebas." Penaklukan Mekah menjadi momen puncak kemenangan Islam dan menjadi bukti kemuliaan akhlak Rasulullah. 9. Penyebaran Islam semakin luas di Jazirah Arab setelah penaklukan Mekah. Islam semakin tersebar luas ke seluruh Jazirah Arab. Banyak suku yang berbondong-bondong datang untuk menyatakan keislaman mereka. Islam akhirnya menjadi agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat di Arab dan mulai memberikan pengaruh besar di wilayah-wilayah sekitar. 10. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan warisan yang abadi di akhir hayatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan khutbah perpisahan pada Haji Wada, Haji perpisahan, di Padang Arafah. Dalam khutbah tersebut, beliau menekankan tentang persatuan, persamaan hak, keadilan, dan kewajiban menjaga amanah Islam. Beliau menegaskan bahwa tidak ada kelebihan antara satu manusia dengan manusia lainnya kecuali dengan takwa, dan bahwa umat Islam wajib berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah untuk tetap berada di jalan yang benar. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepemimpinan Islam dilanjutkan oleh para sahabat dengan dasar yang telah beliau bangun di Madinah. Warisan berupa ajaran, sistem masyarakat, dan persatuan umat menjadi landasan kuat yang tetap hidup hingga kini. Perjalanan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai dari peristiwa Isra Mikraj hingga terbentuknya negara Islam di Madinah, menunjukkan bagaimana Islam bukan hanya agama spiritual, tetapi juga panduan hidup yang menyeluruh. Beliau meninggalkan teladan tentang kesabaran, kebijaksanaan, dan kepemimpinan yang luar biasa dalam membangun umat yang kuat, berkeadilan, dan damai.